Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Fedran Subagja. Pada video kali ini saya akan membuat video mengenai dasar-dasar menggunakan aplikasi Revit untuk pemula. Nah, apa itu aplikasi Revit? Aplikasi Revit itu merupakan software pemodelan informasi bangunan yang biasanya digunakan oleh seorang arsitektur, insinyur, dan kontraktor. Nah, aplikasi ini berguna untuk merancang ataupun mendesain, mendokumentasikan, dan memvisualisasikan gambar proyek konstruksi. Nah, aplikasi Revit ini juga merupakan salah satu bagian sistem dari BIM atau Building Informasi Bangunan, yang artinya sebuah bangunan yang memiliki informasi di dalamnya. Nah, BIM ini merupakan teknologi canggih yang mengintegrasikan sebuah informasi bangunan dalam bentuk fisik ataupun fungsional di proyek konstruksi. Nah, mulai dari tahap perencanaan, tahap desain, dan banyak hal yang lainnya. Nah, begitu mungkin langsung saja kita mulai. Untuk video ini saya menggunakan bahan pematerian dari dosen saya, yaitu yang terhormat Bapak Parmono SPDMT, yang telah menyediakan materi ini agar teman-teman bisa lebih jelas untuk memahami dasar-dasar aplikasi Revit ini. Oke, kita langsung saja mulai. Untuk tahap awal, kita buka. Nah, di sini ada tampilan awal. Nah, di tampilan awal ini ada pertama ada model, ada families, ada region. Nah, ini memiliki fungsinya masing-masing. Kita buka versi Revitnya. Nah, di sini tadi di PPT ini ada model. Apa itu model? Nah, model ini gunanya buat apa? Nah, model ini gunanya untuk membuat gambar bangunan itu. Jadi fokusnya ke bangunan. Nah, kalau misalnya ke families ini fokusnya membuat komponen atau elemen struktural gitu. Contohnya kayak ingin membuat struktur kayak balok, kolom, tangga, jendela, pintu. Nah, bisa buat di families. Kemudian ini ada region. Nah, region ini merupakan riwayat ketika kita menggambar. Jadi setelah kita membuat project atau membuat gambar, nah nanti di sini ada riwayat yang muncul, yang gambar yang pernah kita buat. Kemudian sini ada new project. Nah, di new project ini ada beberapa opsi pilihan. Pertama ada architectural template, kemudian structural template, mechanical template, dan construction template. Nah, template ini umumnya biasanya digunakan dalam aplikasi Revit. Nah, tempatnya di bagian model. Kita klik new. Kemudian di sini ada banyak pilihannya. Di sini ada banyak pilihan template, ada konstruksi template, architectural, dan lain-lain. Nah, di sini banyak template yang berbeda-beda karena ini menyesuaikan dengan gambar yang ingin dibuat. Misal teman-teman ingin menggambar arsitektural nih, ingin membuat desain bangunan. Nah, jadi menggunakan template-nya architectural template. Tapi jika teman-teman ingin membuat gambar struktur, jadi menggunakan gambar struktur. Jangan sampai membuat gambar struktur tapi menggunakan template arsitektural. Nah, nanti itu strukturnya kurang muncul, itu kurang kelihatan itu. Nah, begitupun sebaliknya kalau misalnya ingin menggambar arsitektural, jadi menggunakan template arsitektural, jangan menggunakan aplikasi struktural. Nah, di sini ada template
mechanical biasanya buat kelistrikan, sistem biasanya buat plumbing, ini ada electrical, ini ada plumbing juga. Nah, di sini saya menggunakan template arsitektural sebagai contohnya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat file template yang kita gunakan. Nah, di sini kita klik file, option. Nah, kita berada di sini template-template yang kita gunakan. Kemudian di sini selanjutnya ada private user interface, yaitu bagian permukaan tampilan dalam aplikasi Revit. Nah, di dalam tampilan aplikasi Revit ini mengandung fitur-fitur yang berguna untuk kita membuat desain gambar gitu. Nah, fitur-fitur ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, di antaranya di sini pertama ada application menu, itu berada di sini. Nah, di sini gunanya seperti ingin membuka file, terus ingin save gambar. Nah, di sini ada di menu. Nah, di sini juga sama nih, menu juga ini bisa disebut shortcut juga. Kemudian ini ada quick access toolbar. Nah, sini kan ini namanya quick access toolbar, jadi bisa memilih tools-tools yang teman-teman ingin gunakan gitu. Kemudian sini ada ribbon tabs dan ribbon temporary contextual tab. Nah, apa bedanya ribbon tab sama temporary contextual tabs? Nah, kalau ribbon tab tuh ini, misal kita ribbon tab arsitektural, jadi munculnya ini. Nah, kalau temporary itu kita bisa klik pilih dinding. Nah, nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Kemudian sini ada info center, yaitu info yang ada di dalam aplikasi Revit kayak ini, seperti aku. Nah, ini berada di sini info center. Kemudian ada ribbon panel dan ribbon tools. Nah, ribbon panel tuh berada di sini. Ini keterangan dari tools ini. Nah, jadi dari tools ini ke sini. Nah, ini toolsnya. Nah, ini ribbon toolsnya, ini ribbon panelnya. Nah, kemudian ada option bar. Option bar tuh ini merupakan keterangan yang ada di dalam Revit, Revit. Kemudian sini ada properties palette. Sini ada navigation bar dan textual menu. Nah, navigation bar ini berada di sini. Jadi gunanya untuk menentukan arah. Jadi kayak misal kita mau melihat arah dari timur, barat, depan, belakang. Nah, itu tempatnya berada di sini. Nah, coba kita contohkan untuk lihat arah. Nah, ini di 3D. Nah, ini bisa dilihat tuh, mau lihat dari arah kiri, kanan, atas, ini bisa dilihat ya. Nah, kemudian ini ada contextual menu. Untuk contextual menu itu tinggal klik kanan. Nah, di sini sudah ada muncul ya. Saya mau zoom dan menunjukkan properties browser. Ini tinggal klik kanan. Kemudian sini ada project browser.
dan driving window. Nah, driving window ini merupakan latar kosong yang untuk kita buat desain gambar gitu. Nah, ini nah kemudian di project browser ini ada di sini. Nah, ini bisa kita pindahkan. Nah, nanti kan nyamanan kita bisa taruh di sini, bersampingan ataupun di sini. Nah, kalau saya biasanya taruhnya di sini. Nah, kemudian di dalam project browser ini bisa kita melihat lantai. Nah, kita bisa mau lihat lantai 1, lantai 2. Nah, kita bisa lihat di project browser. Dan di sini melihat plafon juga bisa. Kemudian melihat 3 dimensinya. Nah, bisa di sini. Dan ingin melihat elevasi, ingin melihat arah. Nah, di sini ada arah timur, arah selatan. Dan di sini ada agenda. Kemudian ada schedule kita saat menggambar nanti akan muncul. Kemudian ada families, ada group. Nah, di dalam project browser ini, nah sini menyambung ke properties. Nah, properties ini untuk apa? Nah, properties ini merupakan data atau keterangan dari gambar kita. Jadi misal kita membuat gambar nih, gambarnya lantai 1 terus mau naik ke lantai 2. Nah, di sini nanti bisa dilihat keterangan atau datanya yang muncul. Kemudian di sini ada properties. Nah, properties ini ada 4 ya yang bisa kita lihat. Jadi kita ingin melihat datanya nih, data dari tampak atas, tampak samping, potongan, tampak 3D. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, dan ini ada graphics, extend, indexing data, passing nih. Jadi data yang bisa kita lihat, atau keterangan yang bisa kita lihat. Nah, di keempat ini kita bisa lihat nih, di sini ada kesamaan. Jadi dari keempat ini, di sini ada datanya di tampak atas, tampak samping, potongan, tampak 3D. Nah, di sini kan mempunyai perbedaan ya. Nah, kalau di tampak atas itu ada underlay, kemudian di tampak samping tidak ada underlay, kemudian di potongan juga tidak ada underlay. Kemudian di tampak 3D yang membedakan ada kamera. Nah, dari keempat ini yang punya kesamaan tuh di bagian graphics, extend, indexing data, dan passing. Nah, graphics ini kita bisa melihat keterangan data dari gambar kita, itu dari grafiknya. Kemudian underlay, untuk potongan atas itu levelnya itu. Kemudian extend, kita bisa melihat view-nya, view gambarnya. Dan indeks di data, kita bisa lihat data dari bangunan tersebut, dari lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kemudian passing, ini tahapan pembangunannya, itu tahapan penggambarannya. Nah, kemudian next di sini
ada gambar arsitektur atau draw arsitektur. Jadi ini tools yang sering digunakan ketika menggambar desain arsitektur. Nah, nanti seperti yang saya contohkan dan saya gambar, nah saya menggunakan tools yang ada di arsitektur. Nah, di gambar arsitektur ini yang tools yang biasa digunakan atau fitur yang bisa digunakan ini create level, kemudian wall, dinding, door and windows, pintu dan jendela, ceiling, plafon, roof, atap, curtain system, saluran, plumbing, dan komponen yang ada di gambar arsitektur, kemudian tangga, railing. Nah, kemudian di gambar struktur di sebelah menu arsitektur ini yang biasa digunakan juga ada beam, dan ada kolom, ada lantai, kemudian ada struktur rangka atau trus, bol, dinding geser, dash, beam system, bar atau penulangan bisa dilihat ini. Kemudian sini untuk menggambar mekanikal, kelistrikan ataupun saluran. Nah, menunya di sebelah steel baja. Nah, kalau baja ini biasanya jarang digunakan kecuali teman-teman menggunakannya untuk gambar struktural. Nah, di bagian menu MEP ini yang biasa digunakan itu ada ducting, saluran, kemudian ada pipa, listrikan. Nah, di sini terus-terusan bisa dilihat. Nah, mungkin kita bisa praktekkan ya untuk menggambar di aplikasi Revit. Kita membuat pena sederhana saja. Nah, kita pilih menu arsitektur, kemudian kita pilih grid, kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita menggunakan satuan cm ya untuk memunculkan satuannya. Ketik UNB. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, yang diubah tuh di bagian stance, range. Sini juga bisa dicek satuannya. Di sini centimeter dan milimeter. Oke, kan saja. Dan sini ada dua cara untuk membuat gridnya. Pertama, caranya kalau misalnya ingin mengcopy supaya cepat, bisa menggunakan ini untuk mengcopy. Kita blok dulu, kemudian klik copy. Nah, sini geser sejajar, kita masukkan ukurannya 5 meter. Nah, kemudian 4 meter dan 5 meter dan 3 meter. Nah, ini kalau tidak lurus nanti akan naik ke atas ya. Nah, ini untuk cara ke bawahnya. Untuk mengulangnya, jadi pastikan harus sejajar menggesernya. Masukkan 3 meter. Nah, kemudian cara yang kedua, cara kita mau offset kan garisnya. Nah, ya, tadi yang di sini, kemudian kita pilih yang ini untuk offsetnya. Nah, di sini kita tulis jarak yang offsetnya berapa. Nah, misal 400 meter. Nah, tinggal klik. Tapi biasanya lebih, kalau saya gunakan dengan cara ini, dan 500
5 meter, 4 meter, 3 meter. Nah, ini kalau misalnya kepanjangan ini bisa kita tanyakan ya. Jadi kita klik saja salah satu, tarik ke bawah. Nah, kemudian kita ukur jaraknya apakah sudah benar atau belum dengan menu annotate. Nah, kita menggunakan ini dan kita ukur dari ini ke sini sudah sesuai atau belum. Nah, setelah itu kita buat dindingnya ke menu arsitektur, kita klik. Nah, kemudian kita klik sini. Nah, di sini ada beberapa tipe pasangan bata ya. Di sini bebas, teman-teman mau pakai yang mana. Sini saya menggunakan ini basic wall. Saya menggunakan pasangan bata plaster. Kemudian kita edit tipenya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita kasih nama dinding. Oke, kemudian kita edit. Nah, kemudian kita struktur kita insert ke atas, bawah. Nah, kemudian kita cari plaster. Nah, dan di sini kita bisa lihat material plasternya. Bisa lihat di sini. Dan oke kan. Dan sini kita cari batanya. Nah, kita menggunakan ini, menggunakan bata ini. Nah, bisa pilih nih materialnya di sini, klik ini, kemudian pilih apresiasi library. Nah, di sini saya coba menggunakan ini. Kemudian oke, dan ini plaster lagi. Oke, nah di sini ketebalan plasternya saya 20, kemudian batanya 110, dan ketebalan plaster bawahnya 20. Nah, jadi seperti ini jadinya. Kemudian kita oke kan, oke. Nah, kita klik ini, kemudian kita pasang, tarik. Nah, ini sudah contohnya membuat tenda seperti ini. Ini buat kamar, teras, ruang keluarga, kamar, dapur, kamar mandi. Nah, setelah dinding kita buat pintunya. Nah, kita save. Kemudian sini ada tipe-tipe pintunya, mau pintu yang 2 ataupun 1, dan kalau ingin pintu yang lain bisa di load family.
ada template pintu-pintunya. Nah, di sini contohnya saya menggunakan 2 pintu. Nah, nanti akan muncul langsung kita taruh di tengah-tengah. Nah, kemudian kita kasih 1 pintu. Nah, ini tinggal diarahkan saja ya, mau ke arah kiri atau kanan. Oh, nah, kemudian kita kasih pintu sebelah sini. Dan untuk dapur kita harus sebelah sini. Ya, untuk kamar dulu, untuk kamar kita harus sebelah sini. Kemudian kamar mandi kita taruh pintu sebelah sini. Nah, ini juga bisa digeser ya. Ini saya sebenarnya taruh di tengah-tengah saja. Kemudian sini kayaknya dapur. Nah, ulangan saja sini. Nah, di ini ada akses buat ke dapur. Oh, kurang pintu belakangnya. Nah, ini untuk pintu belakangnya. Taruh sini. Nah, ini bisa di-switch arahnya kemana ya. Nah, setelah itu kita buat jendela. Nah, sini juga ada tipe-tipe jendela, mau besarnya, ukurannya segimana. Misal buat jendela sini ukurannya agak gede. Kita taruh sini, kemudian sini. Nah, setelah itu kita buat lantai kali ya. Lantai, kita cari lantai. Kemudian di sini kita akan memasangkan lantai. Di sini ada tipe-tipe lantai. Saya membeli ini dan ini edit. Dan nanti materialnya saya menggunakan material apa.
kemudian coba kita bisa klik ini nah, ini kan ada yang kelebihan ya teman-teman. Oke, kita tarik ke belakang. Nah, ini sudah muncul. Coba ke dimensinya. Nah, sudah muncul ya untuk lantainya. Nah, ini karena ininya melewati, ini bisa kita turunkan ke bawah. Masukkan dengan ini. Kemudian kita buat atap ya. Satu. Nah, di sini ada tipe-tipe atap, dibebas dan menggunakan yang mana aja. Saya menggunakan yang ini. Kemudian edit tipe, edit. Nah, dan sini ya, ukurannya 100, ini 2 aja. Nah, sini materialnya saya ganti ke ini, material atap roofing. Kemudian cari materialnya atap. Nah, menggunakan ini. Hai.
kemudian ini kita tinggal klik aja sini. Nah ini kan oke. Nah kemudian ini atap kita lebihkan saya ini teman-teman, dan contohnya semeter aja. Dan tarik. Dan kita bintangkan ya, atau ini tandanya berarti ya, cek lagi ada yang kelewat. Nah, ini udah muncul ya atapnya. Jadi seperti ini tampilannya. Ini bagian depan, samping, belakang, yang tinggi. Nah, ini contoh bangunan rumah sederhana dengan menggunakan Revit. Jadi kita bisa mendesain atau modeling gambar secara mudah itu. Jadi bisa melihat tahapnya dari 2 dimensi hingga ke 3 dimensi. Nah, kemudian di sini ada namanya folder Revit. Nah, folder Revit ini berguna untuk kita mencari fitur-fitur ataupun template-template yang ada di Revit. Nah, di folder Revit ini ada 3 folder penting di dalam aplikasi Revit, yaitu Family, kemudian Libraries, dan Templates. Nah, tepatnya itu berada di File. Kita buka File, kemudian pilih This PC, pilih Windows C, dan pilih Windows C, pilih program data, kemudian pilih Autodesk, dan pilih Revit. Nah, Revit ini menyesuaikan teman-teman versinya berapa. Di sini saya menggunakan versi 2024. Dan kita klik. Nah, di sini ada Families, ada Libraries, dan juga
templates. Nah, di families ini ada beberapa folder luar negeri. Nah, kita biasanya menggunakan folder yang English ini, metric. Karena kalau English imperial itu biasanya satuannya inci atau feet. Nah, kalau yang metric ini satuannya meter. Nah, jadi di sini sudah ada template yang ada di versi Revit. Atau komponen-komponen yang ada di versi Revit. Nah, kemudian di library sini merupakan kumpulan dari family study, dan ini kita pilih English lagi dan sini pakai US. Setelah itu kita lihat yang template bersama. Ini template yang ada di dalam aplikasi Revit. Nah, kemudian next. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, ada libraries, family template, dan templates. Nah, biasanya yang digunakan ini antara dua ini, metric atau imperial. Tapi biasanya yang umumnya digunakan itu metric karena satuannya meter. Nah, di sini kita juga bisa menginstal template yang ada di Autodesk. Nah, tentunya ini menyesuaikan aplikasi Revit kita versi berapa itu. Jika teman-teman ingin mencari template-templatenya, bisa cari saja di Google libraries template, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian sini ada family Revit. Nah, jadi Revit ini terbagi-bagi, dikelompokkan. Pertama ada Revit Building Elements. Nah, di bawah Revit ini ada elements dari aplikasi Revit, itu workspace. Nah, di dalam workspace ini ada model, kemudian ada view, ada annotation. Model itu biasanya untuk kita menggambar, ya, kita menggambar arsitektural, struktural. Nah, ini mengandung komponen-komponen sebuah gambar. Kemudian sini view ini itu di bawahnya itu mengandung elemen-elemen untuk kita bisa melihat dari segala arah. Kemudian sini ada annotation, yaitu annotation itu sebuah keterangan. Nah, di bawahnya itu saya mau melihat keterangan dimensi, simbol, levelnya, ini di annotation. Kemudian di bawah workspace ada elemen. Nah, elemen ini ada host elements dan component elements. Nah, bisa dilihat untuk host elements ini itu berupa elemen pintu, dinding, railing. Kemudian untuk komponen elemennya itu ada pintu, ada jendela, ada furnitur. Oh, ini lantai ya. Kemudian di view elements ini ada 3D views, jadi bisa melihat arah 3 dimensinya, ada section, schedule. Kemudian sini di keterangan ada datum, elements, ada level, column grids. Untuk
Kemudian di sini ada annotation elements, ada dimension, ada text, simbol. Nah, di sini sebelahnya ada Revit elemen organisasi. Nah, kurang lebih sama seperti ini. Kemudian next di sini ada folder Revit plugin. Nah, apa maksudnya Revit plugin ini? Jadi ini adalah folder tambahan dari aplikasi Revit dari bawaannya gitu. Jadi di sini ada 3. Pertama itu dari aplikasi Revitnya. Kemudian kedua ini dari pengguna aplikasi Revit itu kita. Kemudian yang ketiga ini dari pembuat software aplikasi Revit. Nah, tepatnya itu ada di Autodesk Application Plugins. Nah, coba lihat. Nah, di sini tempatnya bisa dilihat ya. Kemudian di sini ada visibility atau VV. Nah, ini gunanya adalah sini ada model, ada annotation, ada import, ada filter. Nah, model ini biasanya digunakan untuk memunculkan sebuah bangunan, untuk melihat model-model bangunan. Kemudian annotation ini kita melihat keterangan yang ada di dalam gambar. Kemudian import untuk biasanya kita untuk mengimport sebuah gambar. Kalau ini analytical model ini biasanya untuk struktur yang akan masuk ke seperti sub atau tabs. Kemudian di sini ada filter untuk memfilter gambar yang di dalam aplikasi ini. Kita bisa lihat ini. Nah, kita ketik VV visibility. Nah, di sini model ini kita bisa melihat model apa saja yang sudah kita buat. Nanti di sini akan muncul. Nah, di sini juga bisa kita munculkan gambarnya atau kita hilangkan sementara gambarnya. Kemudian di sini ada keterangan gambar yang sudah kita buat. Setelah itu ini ada analisis model. Jadi ini untuk menganalisis model kita sudah sampai mana. Ini biasanya lebih ke struktur. Kemudian ini untuk mengimport komponen, elemen. Kemudian sini ada filter. Dan sini untuk memfilter gambar yang sudah kita buat. Nah, kemudian di sini ada shortcut. Nah, shortcut ini berguna untuk mempermudah kita dalam menggunakan aplikasi Revit. Jadi bisa lebih cepat dalam menggunakan aplikasi Revit. Jadi kita sudah tahu kita ingin mencari apa, ingin menggunakan apa, tinggal gunakan saja shortcut ini. Jadi tidak usah perlu mencari-cari. Jadi teman-teman bisa belajar untuk menghafal shortcut di dalam aplikasi Revit ini. Nah, jadi tahapan umum menggambar dengan Revit yaitu pertama ada link Revit, kemudian ada grid and level, kemudian ada draw atau gambar arsitektur, ada struktur, efek, kemudian ada sheet dan schedule RAB. Jadi ini garis besar dalam gambaran dalam menggunakan aplikasi Revit. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya mungkin cukup sekian video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.